Investasi itu, kamu harus tahu gimana caranya menilai valuasi sebuah bisnis. Selain itu, kamu juga harus bisa menganalisa dan menentukan timing. Lalu, kamu juga harus pintar-pintar dalam menjaga kondisi psikologimu. Karena kalau kamu berinvestasi tanpa kamu tahu apa dan di mana kamu akan berinvestasi, maka kamu goblok. Seakan-akan kamu pergi berperang tanpa senjata dan tanpa strategi. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas tentang sedikit strategi investasi, tentang bagaimana memanajemen risiko. Buat poin pertama, kita akan bahas tentang value investing, atau kalau bahasa Indonesianya, dibikin detail aja ya, membeli saham atau produk investasi dengan harga di bawah sewajarnya, lalu kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Kalau dari pengalaman saya, value investing ini itu terjadi ketika harga saham mispriced, alias tidak sesuai dengan sewajarnya. Dan faktor yang mempengaruhi ini itu banyak sekali. Tapi kalau menurut saya, itu lebih banyak dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Manusia dengan emosinya. Mereka bisa merasakan yang namanya rasa takut dan keserakahan. Dan ketika dua emosi itu terlalu kuat, maka manusia bisa membuat keputusan yang salah. Contohnya ya, ada seorang investor, karena suatu hal, dia menjadi takut dan panik. Maka dia ngejual sahamnya dengan harga murah. Dan disinilah para value investor itu masuk. Mereka menganalisa, mereka melakukan fundamental analisis, dan bersabar menunggu harga yang mereka inginkan. Oke, value investing ini memiliki dua kelebihan yang membedakan jenis investasi model ini dengan jenis investasi lainnya. Yang pertama, sudah jelas, kamu bisa membeli sesuatu dengan harga yang sangat murah, dan tentunya bisa kamu jual dengan lebih tinggi. Yang kedua, keuntungan yang bisa kamu dapatkan itu bisa sangat fantastis. Karena bisa jadi perusahaan yang sahamnya kamu beli itu semakin lama akan semakin berkembang. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai atau valuasi sebuah bisnis atau perusahaan. Banyak saya lihat konten kreator baik di TikTok maupun di YouTube ya, mereka sering sekali menekankan nilai intrinsik kepada viewernya. Seakan-akan mereka bisa menentukan harga atau nilai yang pasti terhadap valuasi sebuah bisnis atau perusahaan. Sedangkan dari apa yang saya sendiri pelajari, itu banyak sekali faktor yang bisa menentukan valuasi sebuah bisnis atau perusahaan. Kalau kita bikin simpel, itu ada 3. Reputasi, sahamnya, dan struktur kapitalnya. Apakah kapitalnya ini lebih banyak utang atau ekuitas, dan sebagainya. Sebetulnya bisa lebih kompleks lagi ya, tapi karena kita masih awalan, kita belajar yang ringan-ringan dulu. Jadi, pastikan sebelum kalian menjadi seorang value investor dan membeli sebuah saham, kalian harus mau menganalisa. Gampangnya sih melakukan komparasi. Komparasi dengan perusahaan yang sejenis. Kalian banding-bandingkan aja dengan reputasinya, harga sahamnya, dan struktur kapitalnya. Jika memang setara dan salah satu lebih murah, kalian bisa pilih itu. Tapi sebelum lanjut, kalian harus menjadi kritis. Iya, memang saham ini murah, tapi kenapa saham bisa lebih murah? Kalian harus kritis di situ. Dan jika hasil kritis kalian aman-aman aja, maka kalian bisa lanjut beli. Jadi sebelum lanjut, saya mau promosi nih. Kemarin saya habis dapat sponsor namanya MyTrade. Dan saya langsung coba daftar. Setelah saya pahami dan pelajari, MyTrade ini dia menawarkan produknya itu sangat lengkap. Dari mulai saham, forex, kripto, komoditas, dan indeks. Dan aplikasinya ini tuh cukup mudah digunakan buat trading. Dan ya, yang paling saya suka juga, deposit awalnya buat trading tuh cukup kecil. Dan tentunya cocok untuk kalian yang mau coba trading. Selain itu, MyTrade ini mereka menyediakan juga tab yang isinya strategi trading. Jadi, aplikasinya selain cocok untuk kamu latihan, cocok juga untuk kamu belajar trading. Dan nggak cuma itu aja, mereka juga menyediakan fitur leverage MyTrade. Jadi, dengan modal kecil, kalian bisa menghasilkan return yang tinggi. Jadi, saya sarankan untuk kalian segera daftar MyTrade. Dan linknya akan saya share di deskripsi. Oke, kalau gitu kita lanjut tentang manajemen risiko. Salah satu cara untuk memanajemen risiko yaitu berinvestasi dengan margin yang aman, alias margin of safety. Sekarang kita coba berpikir,
kalian biasa memiliki penghasilan 3 juta per bulan. Dan jika kalian bisa melipat gandakan itu, ya katakanlah jadi 6 juta per bulan, 2 kali lipatnya. Hidup kalian, lifestyle kalian itu nggak akan jauh berbeda dari ketika kalian hanya memiliki 3 juta aja. Tapi jika tiba-tiba kalian kehilangan uang kalian yang 3 juta itu tadi, maka entah karena alasan apapun, kehidupan dan lifestyle kalian itu akan berubah sangat drastis. Jadi, alasan kenapa kalian harus melakukan margin of safety ini, itu karena semua hal atau keputusan yang kita lakukan pasti memiliki kemungkinan untuk salah. Dan dengan margin of safety ini, kita bisa mengurangi dari dampak kesalahan yang akan terjadi. Kalau kata perumpamaan dari Warren Buffett ya, dia bilang bahwa ketika kamu akan membangun sebuah jembatan, bangunlah jembatan itu agar dapat menahan beban sebesar 30.000 pounds. Tapi kamu gunakan jembatan itu hanya untuk membawa beban 10.000 pound aja. Dan kurang lebih seperti itulah margin of safety. Gunanya untuk memberikan kamu atau memberikan kalian pondasi dalam melindungi aset kekayaanmu. Oke, kalau ngomongin saham, itu nggak jauh-jauh dari yang namanya spekulasi. Kalau menurut saya, spekulasi dalam konteks saham itu seperti sebuah hal yang nggak punya nilai intrinsik. Cash flow-nya nggak jelas. Kalau contoh yang jelas ya, buat akhir-akhir ini beberapa tahun ke belakang, itu ada koin kripto yang aneh, terus karya seni seperti NFT, itu contoh besar dari produk investasi yang berdasarkan spekulasi. Kenapa begitu? Karena valuasi dari dua hal yang saya sebutkan tadi, itu hanya berdasarkan dari penjualnya aja. Beda dengan saham, saham itu salah satu yang mempengaruhi valuasinya adalah dari seberapa besar dividen yang diberikan kepada para pemegang sahamnya. Nah, para spekulator ini, mereka beli saham hanya berlandaskan sebuah ide bahwa saham yang akan dibelinya itu pasti profit. Cuman karena itu aja. Jadi, kalau kalian ingin menjadi seorang investor dan kalian ingin secara rutin menambah pemasukan kalian, maka selain jangan berspekulasi, kalian harus bisa mengidentifikasi beberapa hal tentang perusahaan yang sahamnya akan kalian beli. Lalu, apa aja yang perlu kalian identifikasi? Yaitu pendekatan, struktur, dan cara mereka melakukan pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa bersaing di market yang mereka inginkan. Dan untuk mengidentifikasi hal-hal tadi, maka kalian perlu mempelajari banyak hal. Dari mulai ekonomi, sosial, geografis, dan bahkan kebijakan-kebijakan politik yang sedang terjadi. Ya, intinya atau simpelnya, kalian harus berwawasan luas. Nah, ketika kalian berhasil mengidentifikasi, kalian bisa menemukan kesempatan atau opportunity yang bisa kalian manfaatkan. Contoh dari salah satu transaksi bisnis terbesar yang pernah saya lakukan adalah ketika saya dapat kabar bahwa salah satu perusahaan di Jakarta itu bangkrut. Dan untuk menutup hutangnya, dia menjual properti tanah perusahaannya dengan harga yang under value. Saya tahu tanah itu sangat strategis lokasinya, tapi saya nggak punya uang. Kenapa saya pengen beli tanah itu? Karena meski itu di lokasi industri, tapi cukup dekat dengan rumah sakit dan beberapa sekolah yang lumayan bagus juga. Dan nggak jauh juga dari salah satu universitas di Jakarta. Yang berarti, kalau tanah itu saya buatkan sebuah apartemen, saya yakin 95% bahwa apartemen itu akan laku. Dan akhirnya saya ajak orang-orang yang mau join sama saya, dan saya juga ajukan banyak proposal ke beberapa kenalan saya yang mau modalin saya. Dan akhirnya tanahnya kebeli. Lalu saya kasih ke kontraktor dan developer untuk dibuatkan apartemen kelas menengah dengan budget yang cukup sedikit waktu itu. Dan alhasil sampai sekarang apartemen itu hampir selalu full. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebetulnya untuk menjadi seorang investor yang hebat itu kuncinya adalah kita harus bisa menetapkan margin of safety untuk meminimalisir kerugian kita. Jika kita tidak bisa menetapkan margin of safety, maka kita akan berpotensi untuk mengalami kerugian. Kerugian, selain bangkrut, kita juga akan bisa kehilangan kesempatan atau opportunity untuk berinvest kepada market ketika ada hal yang sangat potensial di situ. Contohnya, apartemen saya itu tadi. Jadi, jika kalian bisa disiplin terhadap margin of safety kalian, maka kalian bisa memiliki kemampuan untuk membeli sebuah investasi ketika kesempatan itu datang. Contoh paling simpel,
itu di krisis ekonomi 2008. Semua saham di IHSG turun drastis, dan banyak dari para investor menjual sahamnya dengan harga yang sangat miring. Jika saat itu kalian udah invest dan kalian punya kapital besar, maka di 2009 kalian bisa beli saham dengan harga yang sangat hancur dan jadi miliarder di tahun 2012. Lalu, korelasi untuk masa sekarang gimana, Pak? Gini, 2008 kalau kita dengar itu nggak lama kan, seakan-akan baru kemarin. Tapi itu udah 15 tahun yang lalu. Yang berarti siapapun yang baru aja masuk dunia investasi dalam 12 tahun terakhir, mereka nggak pernah melihat dan merasakan krisis ekonomi yang menyebabkan harga saham anjlok parah. Yang berarti siapapun dari kalian yang baru masuk saham 12 tahun terakhir tidak akan menyadari bahwa kondisi ini itu tidak normal. Tidak ada krisis itu tidak normal. Dan kondisi damai seperti ini tuh tidak akan bertahan selamanya. Yang berarti bisa diprediksi ya, bahwa beberapa tahun ke depan itu akan terjadi sebuah inflasi yang dapat mengakibatkan terjadinya krisis dan membuat harga pasar saham anjlok. Jadi sebelum momen itu terjadi, kalian jangan terlalu serakah. Perketatlah lifestyle-mu, kumpulkan asetmu, dan tentunya jagalah uangmu. Sebelum saya tutup, mungkin akan saya tambahkan tentang menjaga kondisi psikologis untuk menjadi seorang investor yang baik, yaitu antara kepercayaan diri dan keraguan. Ketika kalian akan membeli sesuatu ya, maka kalian harus percaya diri. Tapi percaya diri aja nggak cukup. Disinilah kalian harus merasa ragu. Apakah pembelian saya ini akan tepat? Seberapa besar kerugian saya jika ini nggak tepat? Pokoknya keraguan-keraguan yang seperti itu. Ketika kondisi psikologismu kuat, kamu bisa mengurangi error dalam pengambilan keputusan, baik ketika membeli maupun menganalisa saham. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.